Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari anggota Amphibia yang beranggotakan Mutiara Kalbi Salama, Jawahatul Marbiyah, Salwa Taya Anur, Ahmad Fauzan, dan saya Ahmad Taufiq akan menjelaskan seluk-beluk tentang amfibi. Yang akan dibahas yaitu ada ciri-ciri dari amfibi. Yang kedua itu klasifikasinya, yang ketiga itu anatomi, sistem tubuh, serta peranannya terhadap manusia. Yang pertama ciri-ciri Alif. Baiklah, amfibia. Amfibia ini identik dengan hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Dengan hidup di dua alam tentu memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki kulit halus sampai kasar dan banyak kelenjar dan berlendir. Yang berlendir ini misalnya pada salamander biasanya. Jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 ventrikel dan 2 atrium. Itu memiliki telur yang terbungkus gelatin, mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu pada saat pertumbuhannya, pada saat awal-awalnya itu dia tidak mirip dengan indukannya, seperti katak yang menjadi kecebong sebelum nanti menjadi katak muda. Otomatis dia tidak mirip dengan indukannya. Itu termasuk hewan tetrapoda, makan kaki 4, memiliki gerak berupa dan 2 pasang kaki yang terdapat selaput renang di antara jari-jarinya. Selaput renang itu seperti yang kita mungkin pernah melihat kaki bebek mungkin kan. Kan ada di antaranya itu kan ada kayak lembaran-lembaran yang menyatu gitu, dan itu berfungsi untuk berenangnya. Pernafasan saat masih larva pada kecebong masih menggunakan insang karena dia itu berada di air dan mulai bernapas menggunakan paru-paru atau kulit pada saat menjadi katak muda dan katak dewasa. Yang memiliki mata terdapat selaput atau membrana nikitans untuk menyelam, melakukan reproduksi dengan cara bertelur dan pembuahan eksternal, di mana betina melepaskan telurnya dan kemudian akan dibuahi oleh induk jantan. Termasuk hewan poikiloter atau hewan mendarat dingin. Oke, yang bagian kedua yaitu ada klasifikasi yang dijelaskan oleh Fauzan. Itu ada Caudata atau Adrias Japijanus contohnya, terus contoh Minophiorina itu contohnya Hydrophytis Vietnamese. Untuk selanjutnya itu Anura itu Veget Panicum Simpora. Dan yang ketiga itu struktur tubuh. Di sini kita bisa dapat lihat di sini matanya, di sini nostrilnya, hidung, ini timpani, Membran timpani ya. dan timpani, sini Telinga. punggungnya, sini perut, sini kaki belakang, sini jari, dan sini kaki depan. Kaki belakang fungsinya untuk melompat, dan timpani tutupnya Untuk pendengaran. pendengaran. Bagian selanjutnya itu ada sistem organ akan dijelaskan oleh Jawahatul Marbiyah. Sistem organ pertama ini sistem pencernaan pada amfibi. Kelenjar pencernaan pada amfibi itu terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan, dan pankreas berwarna kekuningan. Melekat di antara lambung usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Sistem pencernaan amfibi yang pertama itu rongga mulut, yaitu terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua yaitu esofagus, yaitu berupa saluran pendek. Yang ketiga yaitu ventriculus,
berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lubang. Yang keempat yaitu lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Yang kelima yaitu intestinum atau usus. Dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Yang keenam usus halus yaitu duodenum, jejunum, ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Yang ketujuh yaitu usus tebal, berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Dan terakhir yaitu kloaka, yaitu merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan dan saluran reproduksi dan urin. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada amfibi akan dijelaskan bersama. Amfibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup baik di daratan maupun di air. Contoh dari hewan amfibi adalah katak dan saluran. Organ ekskresi dari amfibi antara lain adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Ginjal pada amfibi sama halnya dengan pisces, juga bermuara pada saluran genitalia, bermuara pada kloaka. Seperti halnya pada manusia, ginjal pada amfibi juga menyaring dan membuang zat sisa metabolisme yang disebut dengan urin. Sementara itu, paru-paru dan kulit berperan dalam sistem pernafasan pada hewan amfibi. Pada amfibi, selain dilakukan oleh paru-paru selama di daratan, selama berada di air, pernafasan dilakukan oleh kulit. Selanjutnya ada itu respirasi pada amfibi atau amfibiat. Pernafasan pada amfibi sebenarnya tergantung pada fase metamorfosisnya. Yang pertama itu ada insang seperti katak. Katak mengalami metamorfosis sempurna, yaitu pada saat menjadi kecebong. Dia bernafas menggunakan insang karena hidup di air. Yang kedua menggunakan paru-paru. Katak dewasa bernafas melalui paru-paru. Pada amfibi tergolong masih sederhana karena memiliki sifat pada alveolanya, sehingga lama proses pernafasan akan sedikit lebih lambat daripada paru pada mamalia. Ketiga yaitu pernafasan pada kulit. Kulit pada amfibi cenderung licin, berlendir, dan lembab. Kulit amfibi tipis dan juga memiliki banyak sekali kapilar darah, sehingga memungkinkan adanya proses ekspirasi oksigen dan ekspirasi karbon dioksida. Difusi pernafasan melalui kulit tetap berlangsung di dalam jaringan oksigen di udara akan masuk melalui kulit, diserap oleh kapilar darah yang dinamakan dengan vena canteana, yang kemudian akan dibawa ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh untuk membantu proses metabolisme. Setelah itu, karbon dioksida sisa metabolisme akan dibawa menuju jantung, kemudian dipompa dan disalurkan melalui arteri tubuhnya, melalui kulit dan dikeluarkan menuju udara yang bebas. Yaitu ada habitat dari kodok, Katak ya. ada dua, yaitu ada yang di air dan juga ada di darat. Wah, ini ada inovasi ya dari kelompok amfibi. Ada games ya. Oke, untuk menghilangkan kebosanan mungkin bisa ditutup sebentar dulu ya. Kita main game bentar ya. Yang pertama itu adalah ayo Get to this. Silahkan siapa yang maju ke depan. Ya, relawan ayo. Ada hadiah. Hah? Ada hadiah. Apa dong? Silahkan ke depan. aja. Oke, help the frog get to his Salah spot. nyanyi ya. Oke, katak sini. Dia jalan ke sini, ya turun, mutar sini, balik ke atas, mutar lagi sini. Sampai Sini masuk kolam. Oke, siap. Hai, Masya Allah. Oke, yang game kedua adalah menemukan perbedaan antara kedua kodok. Namanya Yang kanan gini, yang kiri gini gitu ya. Beda setengah kan? Ini Kelompok. Ini beda. Siang pipi itu satu orang. Oke, selesai. Siapa lagi ya? Empat. Ayo kali
Mana plus-nya untuk kelompok yang Masing-masing satu nih. Masing-masing orang satu. langsung 3 atau gimana? Satu aja. Satu aja. Oh, satu aja. Satu aja. Oh, tiga. Ini nih apa? Oke. Itu nih, satu. Ini kan? Nah, satu. Oh, gitu ya. Ada Jo? Ya. Masih Jo. Satu berdua ya. Ya, selamat. Dalam proses Masih ada? Hah? Masih ada madu? Masih ada. Madunya nggak ada. Dia sama tadi. Katanya tadi. Oh iya. Giginya ada. Video tentang pendaratan amfibia. How's it going, guys? Today we are going to talk about. Oh, I had a frog on my head, and you didn't even tell me. That was scary. Well, today I have come to talk to you guys about another group of vertebrate animals, amphibians. Amphibians are oviparous animals, which mean they are born from eggs. The babies are born in the water and breathe through their gills. When they grow up, they can live on land or in the water and breathe through their lungs and skin. Their skin is moist and they don't need hair. They are cold-blooded animals, which means their body temperature varies depending on the air temperature. Did you know that amphibians are the only vertebrates that are born with a tail and live in the water? When they get bigger, they grow 4 legs and live on land. This change is known as metamorphosis. That's everything about amphibians, friends. I hope you guys liked it. I'm going to stay here with my new friend. See you later. See you. Nah, Itu tangannya lepas dulu. telah dijelaskan amfibia itu sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu hidup di air dan di darat, yaitu berkulit licin dan bertelur melalui pembuahan eksternal. Amfibia itu berdarah dingin. Berdarah dingin ini maksudnya dia suhu tubuhnya menyesuaikan suhu di lingkungannya. Atau istilahnya Poikilometer. kilometer ya. Mungkin itu dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tanya jawabnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, kelompok penyaji bagus sekali ya. Ada quiz juga. Silakan, apakah membuka sesi tanya jawab atau bagaimana? Kelompok Pisces. Oke, Pisces. Sebutkan klasifikasi dari amfibi. Karena ada 3, masalah tambahnya 1. Apa? Klasifikasi. Kan ada 3 ordo tadi. Oke, sebutkan 3 ordonya dan spesiesnya ya. Nah. Cuman nyebutin. Satu spesies. Oh, Itu Anura merupakan anggota kelompok amfibi yang khasnya itu tidak memiliki ekor. Contoh hewannya itu yang tidak memiliki ekor. Anura. Yaitu hewan amfibi yang ciri khasnya itu mempunyai ekor. Contohnya salamander. Ya, terus Ketiga itu apoda yang ciri khasnya itu Oh ya, apoda. ciri khas apoda tidak mempunyai kaki. Ayo bantu tim ya, tim dari Contohnya Kaudata sudah, Apoda sudah, yang Anura, yang Anura udah ya, Apoda lagi ya. Apoda. Saisilia.
Saya Silia ya. Sali-sali. Oke. Mata, kepala, hidung atau Nostril. terus punggung, terus timpani atau pendengaran, jari kaki depan, perut, kaki belakang, kaki selaput, dan selaput. Selaputnya ya. Oke, bismillah, insyaallah. Hafizah Aura ya. Krisya, Nabil, Hafizah. Lanjut. Misalnya kelompok Amalia, coba sebutkan Habibie itu bisa bernapas dengan apa saja. Ada dengan insang pada waktu masih kecil, ada dengan kulit, dan ada juga beberapa yang terbang. Telur, kemudian menetes menjadi kecebong, kemudian kecebong itu jadi katak yang berekor, kemudian katak yang berekor itu jadi katak dewasa, hilang ekornya jadi katak dewasa. Hilang ekor jadi kata dewasa. Oke, terus life cycle of frog ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kramzia dari kelompok dari kelompok Pisces. Ingin bertanya, bukan untuk menguji tapi karena kurang paham. Usus tadi ada di ininya di organ tubuh itu ada namanya usus tebal, itu maksudnya sama kayak usus besar atau gimana gitu? Bagus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kami dari kelompok APES ingin bertanya. Tadi di strukturnya itu ada nastril, ada timpani. Itu bisa dijelaskan lagi nggak apa itu? Ya. Ada nastril dan timpani. Bagus ya. Coba lebih dideskripsikan lagi ya fungsinya untuk apa? Ya, hubungannya dengan sistem koordinasi ada nggak ya, atau ya koordinasi ya, karena koordinasi itu kan ada 3 ya, ada saraf, ada indera, ada hormon ya, ada saraf, ada indera, ada hormon. Ada nggak hubungannya antara timpani, nastril ya dengan saraf mungkin ya. Oke, 2 penanya. Apa itu? Iya, pertanyaan radio tadi sebal berapa terus sama halnya dengan usus besar. Namanya. Terus jadi ada terjadi tentang timpani sama nastril ya. Nastril itu adalah sebenarnya kayak hidung, tapi pada kata namanya nastril. Sedangkan kalau timpani itu adalah alat pendengaran yang ada pada kata. Apa pendengaran berkata? Alat pendengaran. Apa namanya tadi? Timpani. Iya. Kalau pada manusia ada nggak timpani itu? Pada mamalia atau kita? Nah, kita sebagai manusia ya. Apakah sekarang pada mamalia ya? Pada kelas mamalia itu apakah ada juga memberi timpani? Apakah fungsinya juga sama dengan timpaninya amfibia? Ayo, samakah? Sama tidak? Jadi membran timpani itu merupakan dinding telinga pada manusia, itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Ke Tulang telinga. tulang telinga. Oke, tulang telinga ada apa aja, masih ingat? Ada apa aja tulang telinga? Ada 3 tulang telinga, masih ingat? Telinga dalam. Landasan. Apa? Tulang apa? Apa? Tulang sanggurdi, lagi? Tulang Tulang martil dan sanggurdi. Kemudian setelah itu kemana lagi arahnya? Agar bisa direspon otak kemana perginya dia? Diteruskan kemana? Ke gendang telinga, sehingga diteruskan oleh saraf sensoris sampai ke otak. Nah, otak juga merespon. Ini suara dari betina enggak nih? Suara jantan enggak nih gitu ya? Kata apa gitu kan? Kan sering ya waktu hari hujan tuh kan, dia kan saling komunikasi, saling memberikan respon dengan antar sesama dia gitu ya. Jadi bahkan ketika musim kawin dalam bahasa katanya ya, dalam musim
reproduksi, itu mereka juga menangkap respon suara dari lawan jenisnya begitu. Oke, lanjut. Saya tidak awal dari kelompok Epil. Kata itu kan bernafas melalui kulit. Terus kalau kulitnya luka, gimana? Nah, iya. Terus kalau kulitnya rusak. Pertanyaan dari Dapa, silakan Dapa saya lihat. Karena pada dasarnya siswa itu ada yang visual dan audio. Nah. Oke. Kan saya akan jelaskan. Iya, silakan. Bisa ditengok sekalian. Heeh. Ya, maksud apa tuh mungkin kan Ya, jelaskan kalau lah. kalau dibaca mungkin ada kayak istilah sesuatu gitu kan yang tak dipahami tolong jelasin gitu kan. Ya. Atau poda adalah odo amfibia yang bertubuh berupa cacing besar atau ular. Hewan ini amat langka. Selain karena hanya ditemukan di daerah hutan-hutan yang masih baik, sesilia hidup di dalam tanah yang gembur, di dekat sungai atau rawa-rawa, sehingga jarang sekali didapati oleh manusia. Dalam bahasa Jawa mereka disebut ulo duwe. Masih ingat kemarin tuh? Anatominya sesilia sama Anatomi ya. anatomi sesilia sama sekali tidak mempunyai kaki. Kan tadi nanya ketakutan terhadap Sisilia. Jadi ada dua, yang ketakutan pada amfibi itu ada namanya Granidafobia, tapi itu terhadap amfibi seperti katak atau kodok. Sedangkan kalau Sisilia itu kan sebenarnya lebih kebentuknya itu secara garis besar kayak ular. Berarti itu mungkin lebih masuk ke herpetofobia. Kalau bentar, kalau dia menyelamatkan fobia itu apa aja setelah ini? Kalau orang yang kena fobia ini kayak mana? Cara mengatasinya? Ya. Yang pertama ya coba sedikit-sedikit mendekati, misalnya Tapi kami dia saya asli fobia. fotonya dulu kan dilihat. Tapi dia fobia. Kalau udah terlalu Ya, Tapi kan kalau nggak bisa dia- yang hewan yang mirip dengan itu atau apa namanya klasifikasi yang dekat dengan apa? mungkin dibeli boneka mungkin. Atau dengan boneka gitu kan? Model ya. Dulu kan, secara perlahan-lahan kami pasti. Oke. Untuk lebih lanjut Abah bisa melihat trik mengatasi fobia dari psikiater. Nah, gitu ya. Kalau misalnya lukanya kecil nggak sampai rontok seluruh tubuhnya, kulitnya itu bakalan tetap bisa bernapas menggunakan kulit. Nah kan yang robek itu atau yang sarafnya putus itu kan cuma bagian itu aja. Nah kan kalau mungkin luruh seluruhnya gitu, baru mungkin dia tidak bisa bernapas dengan kulit lagi. Misalkan apa? Misalkan karena musibah kebakaran hutan ya, kebakaran rimba sehingga Sekian dari kami. terima kasih atas Kesalahan. terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kelompok amfibi, silakan kembali ke tempat.